kadang naik, kadang turun. Maka ketika kita dalam keadaan turun, kita tetap berusaha untuk beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih muamalah, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang harta zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta zakat ini adalah harta yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang sudah diwajibkan untuk berzakat. Orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka hartanya akan terkotori dengan sesuatu yang haram. Bahkan orang yang tidak menunaikan zakat itu termasuk orang yang hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggan menunaikan zakat. Maka oleh karena itu kita senantiasa menghitung harta kita, apakah sudah wajib zakat atau belum. Kalau sudah wajib zakat, segera dizakati. Kalau memang belum, ya tidak perlu kita untuk zakat, tapi memperbanyak sedekah atau infak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasannya tentang pengelolaan harta zakat. Kalau nggak salah kemarin materinya sampai sini, betul nggak ya? Apakah harta zakat itu boleh dikelola oleh lembaga zakat atau langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat? Beberapa tahun yang lalu, ketika saya isi kajian itu di Kota Gajah, saya sampaikan bahwa harta zakat itu harus segera disalurkan kepada fakir miskin. Artinya ketika ada lembaga amil zakat mengumpulkan zakat, itu harus langsung diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin paling utama. Kemudian ada salah satu jamaah yang bekerja di lembaga keuangan menyampaikan, Ustaz, kalau seandainya langsung diberikan kepada fakir miskin, itu manfaatnya cuma terbatas. Yang merasakan hanya orang tersebut dan langsung habis, paling cuma dalam waktu 1 bulan habis, dan yang lainnya tidak mendapatkan manfaat dari harta zakat. Apakah boleh harta zakat itu dikelola dulu oleh lembaga keuangan, kemudian hasil dari pengelolaan harta zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat? Atau yang kedua, orang yang menerima harta zakat itu diberikan bantuan, diberikan uang zakat, tapi statusnya pinjam. Nanti kalau seandainya sudah selesai, dikembalikan, urusannya tercukupi, harta sudah tercukupi, mengembalikan uang, dan uang itu diserahkan kepada fakir miskin yang lainnya biar merasakan semua. Menurut jamaah, apakah seperti itu boleh? Boleh nggak Pak ya? Nggak boleh Pak ya? Boleh nggak Pak kira-kira? Uang zakat itu dikelola lembaga keuangan atau uang zakat itu dipinjamkan? Nanti kalau sudah selesai, misalnya untuk usahanya sudah jalan, dia mengembalikan uang. Nah, uang itu diberikan kepada fakir miskin yang lainnya, biar yang lainnya mendapatkan manfaat juga. Boleh nggak ya itu? Nanti orang kaya nggak mau zakat lagi, karena uangnya sudah cukup untuk diputar. Jadi uang itu cuma statusnya dipinjamkan. Yang penting orang yang wajib zakat itu sudah mengeluarkan zakat. Jadi uang zakatnya itu tidak diserahkan secara cash,
secara apa ya namanya sempurna itu ya terserah dia, tidak perlu dia mengembalikan uang zakat lagi. Kan itu nggak bisa, tapi salah satu jamaah yang bekerja di Bogor, kalau seperti itu susah kan, tapi banyak keluarnya dan nanti orang yang menerima zakat itu dia memakai uang itu nanti cepat dihabiskan atau dia tidak bisa mengelola, akhirnya nggak banyak orang yang lain tidak mendapatkan harta zakat atau merasakan harta zakat itu. Maka siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak dibenarkan oleh syar'i, tidak dibenarkan oleh syariat. Ini disebutkan di dalam keputusan lembaga fikih dunia, ya, fikih al-Islami, bahwa harta zakat itu tidak dibolehkan untuk dikembangkan, terutama lembaga keuangan yang itu sifatnya adalah, contohnya adalah baitul mal. Baitul mal itu tidak boleh mengelola harta zakat. Nah, biasanya ada lembaga keuangan itu atau baitul mal, bukan lembaga keuangan, maaf. Baitul mal itu mengelola harta zakat, dikelola, dipinjamkan kepada orang, nanti sistemnya bagi hasil. Nah, nanti uang masuk itu baru diberikan kepada fakir miskin. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Meskipun ada sebagian fatwa yang membolehkan harta zakat itu dikembangkan terlebih dahulu, akan tapi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengelolaan harta zakat, karena dalam ayat disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Artinya diserahkan secara sempurna, tidak boleh dikelola terlebih dahulu. Meskipun alasannya nanti cepat habis, tidak diperbolehkan, harus segera diserahkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah di dalam sholatnya beliau, di dalam hadis Uqbah bin Amir, sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'idha insarafa, ketika beliau selesai sholat, beliau itu langsung melewati jamaah sholat dengan tergesa-gesa, bahkan sampai melangkahi pundak para sahabat, saking tergesa-gesanya. Padahal melangkahi pundak itu tidak boleh, Pak. Melangkahi pundak dalam majelis itu tidak diperbolehkan. Maka kita itu jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat Jumat biasanya saf-saf itu malah terisi yang di belakang, tengah. Kalau nggak belakang, tengah, depan itu malah kosong. Takut ngantuk, akhirnya duduknya di tengah atau di belakang. Nah, ini kan ketika duduk di tengah dan di belakang, akhirnya yang masuk ke depan itu melewati pundak. Ini nggak boleh sebenarnya melewati pundak itu di dalam sholat. Rasulullah setelah selesai sholat, beliau itu langsung bergegas. Nggak biasanya, karena kebiasaan Rasulullah selesai sholat itu beliau menghadap ke jamaah sholat kepada para sahabat, kemudian beliau berzikir. Setelah berzikir itu ngecek sahabat-sahabat yang nggak kelihatan itu mana. Ini yang nggak kelihatan siapa ya? Itu dicek. Hafal Rasulullah. Ini kok biasanya ada kok nggak ada, jangan-jangan sakit. Rasulullah memeriksa sahabat. Kok ini Ali bin Abi Thalib nggak ada, di mana Ali bin Abi Thalib? Ini kok Umar nggak ada? Itu diperiksa oleh Rasulullah SAW. Saking Rasulullah itu perhatian dengan para sahabatnya. Begitu juga dalam dunia pendidikan itu,
Seorang guru itu wajib memperhatikan murid-muridnya. Masuk kelas, kok ada muridnya yang nggak kelihatan, itu ditanya, di mana sih bulan? Sakit. Oh, sakit apa? Ayo kita jenguk, ayo kita tengok. Itu menunjukkan bahwa seorang guru perhatian kepada muridnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan guru nggak tahu muridnya, gawat. Dan tahu nama muridnya, gawat. Apalagi yang lebih dari itu, nama saja kadang nggak hafal. Apalagi rumahnya, apalagi orang tuanya, apalagi hobinya, apalagi yang lainnya. Dalam dunia pendidikan, seorang guru wajib menghafal nama-nama muridnya, bahkan bisa rumahnya, orang tuanya, kerjaan orang tuanya hafal. Itu menunjukkan perhatian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah terburu-buru setelah melaksanakan sholat asar. Kemudian para sahabat itu heran, kok tumben Rasulullah setelah sholat langsung keluar dari masjid dan masuk ke salah satu rumah istrinya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena Rasulullah melihat para sahabat kok merasa heran, ini mungkin ini Rasulullah ada apa ini? Dan Rasulullah juga merasa, para sahabatnya kok melihat Rasulullah heran. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Wahai para sahabatku, aku ingat tadi ada orang yang menyerahkan zakat berupa emas, satu potong emas. Satu potong emas itu ya lumayan. Kalau satu batang itu berapa gram biasanya? Satu batang emas biasanya berapa? Belum punya. Ini satu batang, bukan cincin, satu potong emas itu kalau dijual ya bisa puluhan juta Pak ya. Tibrin itu kan satu batang emas. Kemudian, dan aku tidak suka fakah itu ayah bisa nih fa'amartu bikismati. Dan aku merasa mengganjal dengan menyimpan harta zakat itu. Fa'amar bikismatihi, maka aku perintahkan para sahabat untuk menyerahkan harta zakat berupa emas tadi, Pak. Padahal itu cuma dalam jangka 1 hari. Rasulullah menerima uang zakat. Rasulullah tidak nyaman ketika sholat. Dan Rasulullah itu diingatkan ketika sholat. Ketika sholat diingatkan ada harta zakat yang perlu ditunaikan. Kira-kira yang mengingatkan itu siapa? Jibril atau setan? Karena kita kan kalau pas sholat ingat sesuatu. Setan ya. Kalau kita ingatkan setan, Rasulullah ingatkan Jibril. Karena kita sholat itu ingat, motornya belum dikunci setengah, motornya belum dikunci ganda. Wah, tadi kayaknya saya jemur padi belum sempat ditutup, udah gerimis. Nah, itu ingat semuanya ketika sholat. Memang seperti itu tugasnya Pak ya, mengganggu, mengingatkan kita dalam sholat. Kata setan itu ketika sholat, ingatlah ini, ingatlah itu, sehingga ketika sholat semua ingatan kita kembali. Setelah sholat hilang lagi. Atau bisikan setan seperti itu Pak, untuk mengganggu orang yang sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa harta zakat itu tidak boleh diinvestasikan, tidak boleh dikembangkan terlebih dahulu. Ini berbahaya.
investasi harta itu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Sedangkan harta zakat itu adalah harta yang harus segera ditunaikan. Tidak bisa mengatakan wah nanti yang mendapatkan manfaat dari zakat cuma sedikit, itu tidak bisa. Gak masalah, meskipun yang mendapatkan itu cuma sebagian orang saja, itu tidak masalah. Daripada harta zakat itu diinvestasikan, dikembangkan terlebih dahulu, dibisniskan terlebih dahulu, kemudian usaha tersebut bangkrut. Berapa banyak orang yang memulai bisnis itu akhirnya bisnisnya tutup, akhirnya kolab. Itulah dunia bisnis. Maka tidak boleh harta zakat itu dikembangkan. Oh ini pasti untung kok, nggak ada rezekinya. Kalau bisnis usaha itu untung, pasti untung, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan itu adalah bisnis yang kotor, iman atau judi. Jadi yang namanya bisnis itu cuma dua kemungkinan, harus ada terjadi dua kemungkinan, untung dan rugi. Kalau memastikan bisnis itu pasti untung, nah ini perlu dicurigai. Ini jangan-jangan ada yang bermasalah di dalam muamalah tersebut. Karena namanya konsekuensi angkat-angkat muamalah atau komersil itu pasti akan mengandung kerugian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan harta zakat. Harta zakat itu adalah harta yang wajib segera ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan maka dia menjadi harta yang haram. Dan harta yang haram kalau bercampur dengan harta yang halal akan merusak. Bagaimana air susu yang cemplung bahasa termasuki kotoran cicak. Ada yang mau air susu sudah masuk kain cicak mau minum Pak? Ada nggak Pak yang mau minum susu kemasukan kain cicak? Kopi kemasukan kain cicak, mau nggak Pak? Itu meskipun kain cicaknya cuma kecil, kalau sudah masuk ke kopi mau nggak? Nggak mau. Itu ibarat harta, sebanyak apapun harta, kalau termasuki harta yang haram, itu akan mengotori harta itu. Ini harta zakat, termasuk harta yang kalau tidak ditunaikan maka itu adalah menjadi harta yang haram. Itu adalah bentuk kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunda pembayaran zakat. Kemudian bentuk transaksi muamalah yang dilarang juga yang karena kezaliman itu juga adalah jual beli yang mengandung keterpaksaan atau bai'ul mukrah. Jual beli dengan cara memaksa, ini termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli ada unsur pemaksaan dalam jual beli, ini termasuk tindak kezaliman. Ada sebagian mungkin transaksi muamalah kita itu memaksa orang lain, ya, mungkin kita enggak, ya, cuma orang yang memiliki kekuasaan tertentu biasanya memaksa, atau memiliki otoritas tertentu akhirnya memaksa orang yang lemah untuk menjual aset miliknya. Mungkin enggak Pak terjadi orang yang dia memiliki tanah atau memiliki harta, karena dia orang yang lemah, akhirnya dia dipaksa oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk menjual aset miliknya. Mungkin terjadi Pak? Mungkin. Ini juga termasuk bentuk transaksi muamalah yang boleh, ada unsur kezaliman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contohnya adalah jual beli barang karena terpaksa,
Kalau karena terpaksa itu disebut dengan bai'ul mudhtar, jual beli karena terpaksa. Ada sebagian kita menjual barang itu karena terpaksa. Ada orang yang menjadi pedagang yang sukses, menjual barang itu gampang, mudah, cepat, barangnya laku, habis. Itu terkadang karena dalam keadaan kepepet. Biasanya dia disuruh jualan barang, keliling kemana-mana nggak laku-laku. Akhirnya ketika dia bangkrut, dia pasang iklan, dijual lemari es harga 1 juta, dijual sofa, dijual kasur, dijual meja makanan kursinya, dijual. Akhirnya cepat lakunya Pak. Itu pinternya kenapa Pak? Karena pepet. Akhirnya dia pinter jualan. Pinter jualannya karena barangnya gimana? Karena jual murah. Karena apa? Karena terpaksa. Apa hukumnya menjual barang karena terpaksa? Padahal dalam transaksi muamalah itu harus ada saling ridho. Orang kalau menjual barang karena terpaksa itu biasanya ridho nggak Pak? Terpaksa ridho. Jadi yang harusnya harganya 1,5 juta jadi 750 setengah harga. Jual beli terpaksa itu pasti harganya murah di bawah harga pasaran pasti. Karena orang yang terpaksa itu nggak mungkin jual harga normal, pasti di bawah harga pasar. Boleh nggak menjual barang di bawah harga pasaran? Boleh Pak ya. Bahkan ada yang jual barang itu jauh sekali di bawah harga pasaran. Sekarang lagi ngetren itu kalau jualan barang itu harganya sama, satu harga, semua barang satu harga. Mau sepatu, mau tas, mau baju, mau celana, mau jaket, mau kaos, mau atasan perempuan, gamis semua harga ini. Nah, sekian ya Pak. Biasanya ada menyebutkan harga. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pedagang yang protes. Boleh nggak pedagang itu protes? Boleh nggak ya? Termasuk transaksi muamalah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu, la tulaqul ruban, la tulaqul ruban. Jangan kalian mencegat atau menahan orang yang mau berdagang di tengah kota. Kalian beli dengan harga murah, kemudian kalian jual dengan harga yang mahal di tengah kota. Atau dalam hadis yang lain itu disebutkan, janganlah kalian memberikan mudarat kepada pedagang yang lainnya. Apakah dengan menurunkan harga di bawah pasaran itu menimbulkan mudarat atau tidak? Ketika menimbulkan mudarat kepada pedagang yang lainnya, maka yang seperti ini bisa malah merusak transaksi jual beli. Karena yang diperhatikan dalam muamalah itu bukan hanya pembeli saja Pak, tapi pedagang juga diperhatikan. Nah, pedagang-pedagang yang sudah jual dengan harga pasaran memang segitu, kemudian tiba-tiba ada yang menjual dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran, ini akan menimbulkan ketidakstabilan. Ekonomi juga tidak akan stabil. Semuanya saling bandingkan, wah di sana harga segini, saya turunkan segini. Akhirnya jual barang nggak ada untungnya lama-lama itu. Saling menurunkan harga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Nah, itu biasanya ada juga transaksi Pak. Orang menjual barang dengan harga murah karena segan dengan pembelinya. Ya, seperti orang yang menurunkan harga karena memang yang beli itu orang yang disegani, orang yang dihormati, sehingga harganya diturunkan. Pernah suatu ketika dalam hadis Jabir bin Abdullah itu ketika beliau melakukan perjalanan, beliau mengendarai unta
miliknya. Untanya itu sudah lemah, Pak. Hazulan, unta itu lemah dan tidak kuat untuk berjalan. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan dan memukul unta tadi, mendoakan dan memukul unta. Itu termasuk apa ya, Pak? Doa Nabi lah, doa Nabi. Dan termasuk kita kepada anak kita itu, Pak. Ketika kita mendidik itu, ketika memukul tidak hanya sekedar memukul, tapi memukul sambil mendoakan, Pak. Karena marah, kadang ada orang tua marah itu sama anak, pukul aja tapi nggak didoakan yang baik, atau mukul doakan yang jelek, yang buruk. Ada nggak, Pak? Pukul doakan yang buruk. Dan salah anak nakal akhirnya apa? Menjadi anak nakal. Ya, Rasul itu kepada unta saja itu memukul dan mendoakan yang baik. Apalagi lebih baik lagi mukul, doakan dan disayang. Itu menunjukkan bahwa anak itu tidak hanya dicap sebagai anak yang nakal. Maka salah satu parenting itu adalah ya sambil kita mengingatkan anak kita juga menegur dan sambil menyayang. Ini lebih baik lagi ketika memukul didoakan, kemudian dilus kepalanya. Mungkin nggak orang tua itu mukul anaknya? Mungkin, tapi jangan memukul wajah, karena memang boleh memukul, mencubit, asalkan tidak menimbulkan bekas. Karena memang anak itu memang terkadang membutuhkan teguran, membutuhkan teguran. Kalau nggak boleh sama sekali nggak mungkin, Pak. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan mulu auladakum bisolat, perintahkan anak kalian untuk sholat. Bisa berisinin ketika umur 7 tahun. Wadribuhum li asri, dan pukullah anak kalian ketika nggak mau sholat ketika 10 tahun. Rasul pukul. Bahkan Rasul dalam sebuah ayat boleh seorang suami memukul istrinya dalam rangka bertarbiyah, tapi tidak boleh sampai menimbulkan bekas wajah. Kemudian Rasulullah melarang dan jauhilah wajah, jangan sampai memukul wajah. Tapi selain itu dibolehkan. Cuman ya hati-hati kalau pukul istri, Pak. Karena ada istri itu dipukul balik pukul juga. Seperti tetangga saya di Medan, di kampung. Saya kan orang Medan, orang Batak, di Tapsel, Tapesong. Itu ada tetangga itu, suami istri, kalau berkelahi saling tendang-tendangan. Suami yang marah kadang, apa kau katanya. Tapi sampai sekarang masih suami istri, enggak ada. Tapi kalau kelahi itu tendang-tendangan, pukul-pukulan. Wah, ini seru juga. Suami istri itu tendang-tendangan, pukul-pukulan. Siapa yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi. Karena segan dengan pembeli, apakah boleh menurunkan harga barang karena segan? Paling kalau yang beli babi, mungkin ada babi Fuad datang ke warung, babi beli airnya dijual dengan harga murah, bahkan dijual harga modal, bahkan mungkin di bawah harga modal. Yang beli babi itu siapa yang dimiliki Allah? Yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat unta milik Jabir bin Abdullah itu tidak bisa berjalan. Jabir bin Rasulullah mendoakan dan memukul unta tadi. Setelah didoakan dan dipukul, unta itu baru jalan, baru bisa jalan cepat. Berbeda. Kalau kita mukul mungkin malah marah untanya itu. Rasulullah yang mendoakan akhirnya unta itu bisa berjalan dengan cepat. Seperti tidak ada ya langsung saja, tidak ada proses, langsung bisa berjalan. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Jabir, Jabir, biktiha, wahai Jabir, unta itu jual saja kepada saya. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah, masa unta seperti itu mau dijual? Ya nggak apa-apa. Berapa mau dijual? Kata Jabir, 1 dirham saja Rasulullah. Wah, 1 dirham unta segini kok 1 dirham. 1 dirham itu berapa, Pak?
Murah satu dirham itu kan kalau dirupiahkan ya paling sekitar kalau sekarang 860.000 lah. Naikkan lagi Jabir kata Rasulullah. Kalau kita yang dapat harga yang seperti itu mungkin langsung cocok ini. Kebetulan gitu ya, langsung dibeli. Tapi kata Rasulullah jangan segitulah, itu terlalu murah. Masa segitu harganya? Dinaikkan lagi sebejamnya. Rasulullah itu masih murah, naikkan lagi. Ini yang ini bukan nawar diturunkan, tapi nawar dinaikkan gitu Pak. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu dinaikkan oleh Rasulullah dengan harga sampai harga itu mencapai 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kurang lebih 119 gram. Kalau dirupiahkan kurang lebih 100 jutaan, kurang lebih ya 100 jutaan. Unta itu jadi harganya 100 juta. Yang awalnya Jabir itu nawarkan dengan harga murah, Rasulullah nggak mau, dinaikkan lagi. Akhirnya setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada Jabir, pulanglah kepada keluargamu, mintalah pendapat kepada mereka. Setelah itu Jabir pulang, mereka sampaikan. Ini termasuk transaksi muamalah yang dibolehkan, minta pertimbangan kepada keluarga. Itu juga perlu Pak. Rasulullah perintahkan dalam transaksi jual beli itu coba minta pertimbangan kepada keluarga. Jangan ketika punya barang itu, punya motor, tiba-tiba langsung dijual, istrinya di rumah nggak tahu, pulang-pulang ganti motor. Loh, ini motor siapa Pak? Motor saya, yang lama tak jual. Nanti pasti akan tersinggung Pak biasanya istri. Kok nggak taren-taren gara-gara siapa? Nggak apa namanya? Nggak ngabarin dulu, nggak ngomong dulu gitu. Setelah kesuwen. Padahal itu disarankan Pak. Itu juga dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena biasanya dia akan merasa bahwa dia dihargai. Rasulullah perintahkan Jabir untuk kembali ke rumahnya terlebih dahulu untuk minta pertimbangan. Akhirnya Jabir setuju dan membawa onta tadi. Kemudian Rasul menyerahkan uangnya dan Jabir menyerahkan ontanya kepada Rasulullah. Wahai Jabir, apakah kau mengira bahwa saya memang benar untuk membeli utang? Tidak, wahai Jabir, ambillah utangmu, ambillah uang ini. Dikembalikan Pak, uangnya dikembalikan, ontanya juga dikembalikan. Artinya Rasulullah itu tidak berniat untuk membeli utang, tapi berniat untuk membantu Jabir. Karena memang dalam riwayat Jabir itu adalah orang yang dalam keadaan yang susah. Akhirnya Rasulullah membantu. Nah, kita melihat orang dalam keadaan susah dengan kemudian menjual harga murah itu masih nawar lagi. Kita mungkin kalau kita ya, saya pribadi mungkin terkadang masih, wah ini betulan ini orang susah jual harga murah, untung gitu ya. Jadi tidak seperti yang dilakukan Rasulullah. Kita mungkin masih berat Pak melakukan seperti itu. Tapi yang dilakukan Rasul itu karena melihat Jabir itu dalam keadaan susah, dibeli, diserahkan lagi, uangnya diserahkan, luar biasa. Sehingga ya wajar ketika para sahabat itu betul-betul pengorbanan kepada Rasulullah itu luar biasa. Pengorbanan para sahabat kepada Rasulullah itu bahkan nyawa saja dikorbankan karena memang bentuk kasih sayang Rasul kepada para sahabat itu lebih besar. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman di antara kalian ketika kalian tidak mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Anjuran mencintai saudara itu lebih daripada mencintai diri sendiri. Yu'minu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini dianjurkan. Kalau terjadi yang seperti itu, saling mencintai sesama orang-orang beriman, sesama muslim, ini lebih mencintai saudara pada diri sendiri. Yang ini juga sama. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka saling berukhuwah yang kuat, bersaudara yang kuat, berjuang sama-sama ketika saling mencintai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh Jabir bin Abdullah dengan Rasulullah SAW. Boleh nggak menjual tadi kapas sedang? Ini
diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bolehkah atau haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Tadi mirip dengan yang serupa tadi yang pertama. Pendapat yang pertama menurut mazhab Hanafi, kemudian sebagian mazhab Hambali menyatakan jual beli seperti itu tidak sah karena terdesak, karena penjual terdesak butuh uang. Disebutkan dalam hadis, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli karena terdesak. Nah, Imam Ahmad ini menjelaskan bahwa maksud hadis di atas, orang yang terdesak butuh biaya kemudian datang kepada kita untuk menjual barang miliknya dengan 10 dinar, sedangkan harga pasar itu adalah 20 dinar, ini tidak diperbolehkan menurut mazhab yang pertama, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Tapi pendapat ini dhaif, pendapat ini lemah. Pendapat mayoritas ulama bahwa jual beli seperti ini dibolehkan, karena sebenarnya ketika kita membeli barang orang karena terdesak butuh uang, itu kan bentuk kita membantu. Kan kita membantu. Kalau kita tidak segera membeli barang orang yang butuh uang, akhirnya dia akan kesulitan. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir, Rasulullah pernah mengusir Bani Nadir. Bani Nadir itu adalah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Kenapa Rasulullah mengusir Yahudi Bani Nadir? Karena Yahudi ini mengingkari janji, mengingkari kesepakatan, dan ini adalah kebiasaan karakter tabiatnya orang Yahudi dari dulu, itu adalah senantiasa mengingkari janji. Sampai sekarang pun kebiasaan mereka mengingkari janji, berjanji untuk gencapan senjata, ternyata tiba-tiba menyerah. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah pernah berjanji kepada Yahudi Bani Nadir yang di Madinah. Ketika itu kan Madinah itu belum sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Di situ tinggal kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tapi mereka saling sepakat. Bahkan ada orang-orang Muslim, mereka sepakat untuk saling menjaga, untuk saling melindungi. Tiba-tiba ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang Rasulullah ketika itu perang Ahzab, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu ternyata mereka bersekongkol dengan orang-orang Muslim dan orang kafir yang lainnya ingin menyerang Rasulullah, ingin menyerang Rasulullah SAW, bahkan ikut barisan mereka. Akhirnya karena Rasulullah marah kepada orang Yahudi Bani Nadir, Rasulullah mengusir Bani Nadir dari Madinah. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada Yahudi Bani Nadir, jual barang-barang kalian agar kalian tidak repot dalam perjalanan. Itu bersih. Ternyata Rasulullah itu sebenci-bencinya Rasulullah itu karena masih perhatian juga. Jual barang kalian, nggak usah bawa keluar dari Madinah, nanti kalian kerepotan, nanti kalian kesusahan. Jual saja. Rasulullah memerintahkan orang-orang itu untuk menjual barang-barang mereka dengan harga yang pastinya nggak mungkin mahal, karena namanya terusir barang nggak mungkin dibawa, malah merepotkan, akhirnya dijual dengan harga murah. Biasanya kita kalau mau pindah juga pasti menjual barang-barang mereka, menjual perabotan. Nggak mungkin kita mau pindah mau dipotong semuanya, lemari es dipotong, meja dipotong, kasur dipotong, semuanya dipotong nggak mungkin gitu. Justru malah lebih sulit. Maka biasanya dijual. Apalagi dulu kendaraannya cuma
onta. Kalau sekarang ada truk masih deal, tapi dulu udah ada. Ini menunjukkan bahwa boleh membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang. Itu inti dari pembahasan ini, bahwa menjual barang dengan harga murah karena terdesak butuh uang itu diperbolehkan. Tapi kalau menjual barang dengan harga murah dengan tujuan untuk menjatuhkan pedagang yang lainnya, boleh nggak Pak? Ya, karena niatnya sudah tidak benar. Menjatuhkan harga, punya niat untuk menjatuhkan pedagang yang lain, atau menurunkan harga tapi dengan niat menjatuhkan pedagang yang lain. Atau itu termasuk al-idrar bitujaril ukhra, membahayakan pedagang yang lain. Ya, pedagang yang lainnya oleh, pedagang yang lainnya jatuh. Ini tidak diperbolehkan. Baik, kalau sekarang kita melihat transaksi online yang luar biasa, jual beli online itu harganya jauh sekali di harga pasaran. Itu termasuk bagian strategi ya, bakar uang dulu istilahnya. Jadi rugi dulu biar terkenal mahal, rugi dulu biar terkenal murah. Jadi mindset orang awalnya, oh di sana murah, dinaikkan pelan-pelan nggak kerasa itu Pak. Harganya awalnya 40.000, wah sana murah, sudah terkenal di mana-mana, dinaikkan jadi 43.000. Nanti sudah nggak kerasa lagi, naikkan lagi 50.000, 60.000. Akhirnya harga normalnya 65.000. Ini termasuk strategi biasanya Pak. Strategi dalam pasaran seperti itu. Tapi harus siap rugi dulu di awal. Karena bisa jadi setelah rugi di awal nanti habis dinaikkan nggak ada yang beli, sudah terlanjur rugi, nggak ada yang beli lagi ya pelajaran. Maka naikannya pelan-pelan. Itu termasuk bisnis orang-orang yang memang sudah besar, mereka seperti itu. Sama dengan ojek online dulu dibuat murah, dari sini sampai 28 cuma berapa, mengalahkan ojek yang pangkalan jauh sekali ojek pangkalan. Tapi dibuat murah. Habis sudah dibuat murah, tukang ojeknya dikasih bonus lagi. Berapa kali dia dapat penumpang, dapat bonus. Nah ini dapat dari mana aplikasi ini? Yang terima uang tukang ojek, dia masih mendapatkan bonus dari mana? Itu sistemnya seperti itu Pak. Jadi yang punya aplikasi itu mereka rugi dulu di awal. Sekarang tinggal menikmati saja. Kenapa? Orang sudah ketergantungan dengan itu, dan ojek pangkalan sudah habis. Orang mau nggak mau harus pakai online. Ketergantungan dulu, dibuat ketergantungan dulu. Akhirnya semuanya orang sekarang pakai online ojek. Itu termasuk strategi dalam jual beli. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Meski hukum asal jual beli terpaksa itu tidak boleh karena itu pasti tidak ridho, tapi ada beberapa bentuk itu jual beli terpaksa yang dibolehkan, termasuk contohnya tadi karena dasar bentuk uang ini juga dibolehkan. Termasuk jual beli terpaksa yang dibolehkan adalah seperti kasus dalam hutang piutang Pak. Ketika ada orang memiliki hutang kepada saudaranya, kemudian enggan membayar hutang. Nah, sekarang itu biasanya orang yang punya hutang itu lebih galak daripada yang punya uang Pak. Itu kan trennya seperti itu Pak. Yang punya hutang lebih galak ternyata daripada yang ngutangi. Dulu pas datang pinjam uang itu kasihan, melas gitu Pak ya, tak pinjam ini. Giliran ditagih, galaknya lebih mengerikan pengeluarannya. Nah itu nggak selesai situ. Kan kadang orang nggak bisa nagih Pak ya, nggak bisa nagih.
Bagaimana menyelesaikan orang yang susah membayar hutang? Ini kita tidak perlu membahas, dia nggak bayar hutangnya kenapa dulu? Karena namanya hutang itu harus tetap dibayar. Orang itu Pak jamaah yang Allah dalam hadis, barang siapa yang berhutang, kemudian dia memiliki niat untuk mengembalikan hutang tersebut, maka Allah akan mempermudahnya untuk mengembalikan hutang. Allah kasih jalan, entah itu jalannya dari mana, tapi Allah kasih permudah. Ini orang punya niat untuk mengembalikan hutang, kasih permudah, diperlancar rezekinya, didatangkan orang untuk membeli barangnya, didatangkan orang untuk membantunya. Pasti caranya Allah mudah sekali ketika orang memiliki niat untuk mengembalikan hutang. Lalu barang siapa kata Rasulullah memiliki hutang dan dia tidak punya niat mengembalikan, maka Allah akan mempersulit dia untuk membayar hutang tersebut. Kalau orang sudah niat nggak mau mengembalikan hutang, lah dia orang kaya saja, hasilnya puluhan juta setiap bulan. Kalau cuma hutang 1 juta nggak kerasa, hutang 5 juta dia nggak kerasa. Itu yang sudah salah, nggak punya niat mengembalikan hutang. Kalau sudah nggak punya niat, ya dipersulit dia mengembalikan hutang. Maka pembelian hutang itu pertama itu adalah niat. Sudah niat itu sudah alhamdulillah dan akan diberikan kemudahan. Nah, bagaimana menyelesaikan orang yang sulit untuk membayar hutang? Nah, ini dalam syariat, di dalam fikih, termasuk tugas seorang qadhi itu hakim. Seorang qadhi itu juga punya hak dan punya otoritas untuk membantu orang yang sulit membayar hutang. Orang yang memiliki kekuasaan harus menyelesaikan masalah hutang piutang, harus selesai. Orang yang tidak mau bayar hutang dipanggil, kemudian suruh menyerahkan aset miliknya. Dia punya aset apa saja, apa yang kira-kira bisa dijual. Dia punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, punya. Mana yang bisa dijual? Kendaraan bisa dijual, jual kendaraannya untuk menutupi hutang. Kalau nggak mau, masukkan penjara. Kalau nggak mau, kasih hukuman. Nah, kalau yang ngasih uang, yang minjemin uang kan nggak mungkin mau kasih hukuman, Pak. Dia nggak punya kekuasaan. Mau masukin penjara ke mana? Nggak punya kekuasaan. Mau maksa dia untuk mengembalikan hutang, ya susah juga. Nggak bisa mengembalikan hutang. Maka yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah hutang piutang itu adalah seorang hakim, seorang qadhi. Nah, itu tugas sebetulnya. Terkadang orang itu segan untuk nagih hutang saudaranya sendiri. Segan Pak, mau nagih hutang nggak enak, mau nagih hutang mana ya, mau nagih hutang dibiarkan saja. Tapi ya double. Kalau ikhlas pahala, tapi kalau double ya nggak dapat pahala. Akhirnya akan menunda dia, menghalangi dia untuk masuk surga. Orang yang punya hutang itu terhalang untuk masuk ke surga. Bahkan Rasulullah saja tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Kasihan yang seperti itu. Ada 3 sahabat meninggal. Ditanya oleh Rasulullah, jenazah yang pertama punya hutang nggak? Nggak punya. Rasulullah sholatkan. Yang kedua ini punya hutang apa enggak? Yang ditanya hutang loh, nggak punya. Rasulullah akhirnya menyolatkan. Yang ketiga dia punya hutang. Rasulullah nggak mau menyolatkan, berpaling. Kemudian ada salah satu sahabat Rasulullah, saya nanggung hutangnya, baik saya sholatkan. Rasulullah mau menyolatkan. Itu masalah hutang piutang. Rasulullah saja enggan mensolatkan. Bahkan termasuk orang yang di Al-A'raf, ada tafsir, salah satu tafsir, orang yang transit sementara atau ya ibaratnya tertunda ya, adalah orang yang enggan membayar hutang. Tempatnya adalah di Al-A'raf, yaitu al-makan baina jannati wa nar, tempat antara surga dan neraka. Orang ini berada di tengah-tengah
antara surga dan neraka. Loh, berarti surga dan neraka itu samping-sampingan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah atas bawah atau samping-sampingan? Enggak tahu. Tapi Al-A'raf itu ada ashabul a'raf, ashabul jannah, salamun alaikum. Ashabul a'raf itu bisa melihat penduduk surga dan bisa melihat penduduk neraka. Wa ada ashabul a'raf, ashabul jannah. Ashabul a'raf itu memanggil ashabul jannah, salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Akhirnya mengucapkan selamat. Selamatlah kalian masuk ke dalam surga duluan. Kemudian ashabul a'raf itu juga mengatakan kepada orang-orang yang masuk ke neraka itu, dia menanyakan siksaan di dalamnya, merasa takut terhadap siksaan yang didapatkan oleh penduduk neraka. Yang akhirnya nanti ashabul a'raf itu akan masuk ke dalam surga. Ada yang menafsirkan ashabul a'raf itu adalah orang tasawwata hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama kalau ditimbang. Kalau ditimbang keburukan dan kebaikannya sama beratnya. Maka dia ditempatkan dulu di Al-A'raf. Ada tafsir yang mengatakan ashabul a'raf itu adalah orang yang berangkat berjihad tapi tidak izin sama orang tuanya. Itu juga termasuk ashabul a'raf. Ada yang menafsirkan ashabul a'raf itu adalah orang yang punya hutang, ya, tidak dimasukkan ke dalam surga sampai orang yang menghutang itu ikhlas. Dan ada yang menafsirkan juga ashabul a'raf itu adalah atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik. Ada beberapa tafsiran, termasuk orang-orang yang memiliki dosa kezaliman kepada saudaranya, dia ditempatkan dulu di Al-A'raf sampai orang yang pernah dizalimi itu ikhlas. Kalau sudah ikhlas, sudah ridho, maka dia dimasukkan ke dalam jannah. Meskipun ujung-ujungnya orang ini adalah penduduk surga. Nah, tapi mereka sudah was-was dulu antara mau masukkan surga atau neraka, itu was-was duluan pasti. Ya, kita mau dimasukkan jurang, samping jurang, di samping ini istana, Pak ya. Mau dimasukkan istana, mau dimasukkan jurang, di pertengahan pasti sudah gelisah dulu, Pak. Ashabul a'raf itu pasti gelisah, Pak ya. Karena melihat dua-duanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi termasuk jual beli terpaksa yang dibolehkan adalah seorang hakim memaksa orang untuk menjual sebagian aset miliknya untuk membayar hutang. Meskipun dia nggak ikhlas, dia harus ikhlas, dipaksa. Karena dia punya hutang, padahal punya aset. Ada orang punya hutang, tidak mau membayar, setiap bayar pasti menghindar. Padahal dia punya tanah berapa hektar, dia punya pekerjaan yang ada gaji bulanannya, dia punya rumah yang mewah, tapi enggan membayar hutang. Nah, yang seperti ini harus diselesaikan oleh hakim pihak ketiga. Tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang memberikan hutang. Kalau bisa ya itu sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa, maka yang diselesaikan adalah hakim. Maka itu termasuk jual beli terpaksa yang diperbolehkan. Termasuk jual beli yang terpaksa yang dibolehkan adalah paksaan dalam menjual tanah atau rumah karena untuk masalah amanah, untuk kemaslahatan umum. Ini juga termasuk transaksi yang dibolehkan, seperti perluasan masjid, perluasan rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal, jembatan, dan lain sebagainya yang itu untuk kemaslahatan orang banyak. Maka boleh hukumnya memaksa orang yang memiliki tanah tersebut untuk menjual tanah miliknya. Tentunya juga dengan alasannya sama-sama syar'i, pertimbangannya syar'i. Minta pertimbangan kepada siapa? Pertama kepada para ulama. Nah, dahulu para ulama dengan para ulama itu mereka sama, satu misi, ya itu selesai. Ketika Umar tidak sama dengan ulama, itu pasti akan banyak perselisihan. Apalagi dulu di masa khalifah. Masa khalifah itu mereka yang Umar, yang ulama yang menjadi
pemimpin itu ya ulama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya mereka mengerti ilmu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab, ini obat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab karena Masjid Nabawi semakin hari semakin sempit, semakin tahun semakin sempit, maka Umar bin Khattab itu memaksa para sahabat yang memiliki rumah di sekitar Masjid Nabawi untuk menjual rumah-rumah mereka. Dipaksa oleh Umar bin Khattab. Tujuannya apa? Untuk perluasan Masjid Nabawi. Kalau seandainya Umar bin Khattab tidak memiliki inisiatif untuk membeli rumah, kira-kira kalau hari ini berkunjung ke Madinah cukup gak Pak? Tidak cukup. Kita lihat saja makam Rasulullah saja di dalam Masjid Nabawi. Apakah dulu itu di dalam masjid? Tidak, itu di luar, di sampingnya. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa boleh membangun masjid di dalam, membangun kuburan di dalam masjid. Ada kuburan di dalam masjid. Kalau masih di aula masjid itu masih sebagian ulama membolehkan. Yang penting tidak di dalam. Nah, maka Rasul itu berada di dalam Masjid Nabawi karena memang mengalami perluasan dan para sahabat tidak berani tentunya memindahkan makam Rasulullah. Maka Umar bin memperlakukan perluasan dan itu disebut dengan akad ijab, akad paksaan yang ini termasuk dibolehkan. Meskipun dalilnya adalah dalil istisna. Dalil istisna itu yaitu dalil yang digunakan berupa mengambil kebijakan yang sebetulnya itu bertentangan dengan dalil, tapi tujuannya untuk mengambil masalah yang lebih besar. Umar bin Khattab itu mengambil masalah yang lebih besar, memaksa para sahabat yang punya rumah di sekitar Masjid Nabawi itu menjual rumah mereka, meskipun dalilnya tidak boleh. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Illa takuna tijaratan antara ini, kecuali dengan transaksi yang saling ridho di antara kalian. Yang diambil oleh Umar bin Khattab itu kan bukan untuk kepentingan pribadi Pak, tapi untuk kepentingan banyak orang. Bukan kepentingan pribadinya Umar, tapi kepentingan kaum muslimin secara umum. Begitu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Itu perluasan Masjid Nabawi juga. Sehingga sebagian para sahabat ketika itu ada yang enggan. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan kepada para sahabat yang tidak mau menjual tanahnya, kenapa kalian tidak mau menjual tanah kalian kepada saya? Sedangkan dulu di masa Umar bin Khattab kalian mau. Maka Utsman bin Affan tetap memaksa mereka untuk menjual tanah dan rumah mereka, meletakkan uang mereka di Ka'bah. Silakan ambil uang kalian. Ada yang diletakkan di rumah, silakan ambil uang kalian. Kalau Utsman bin Affan tetap mengusir dan melakukan perluasan Masjid Nabawi. Tapi sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, paksaan yang seperti ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Tidak asal-asalan langsung usir orang yang punya rumah untuk pergi dari rumahnya dan rumahnya dibeli. Tidak seperti itu. Ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti rugi. Dia harus mendapatkan uang pengganti dari tanah atau rumah yang ditempati dengan cara yang adil. Siapa yang menentukan harga itu? Yang menentukan harga itu adalah orang yang mengetahui harga pasar di tempat tersebut. Harga pasarannya berapa? Harga tanahnya berapa? Untuk perluasan jalan tol, misal, kalau itu memang kajian yang butuh untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan kaum muslimin, itu tentunya dikaji. Maka yang menentukan harga tanah itu adalah pihak yang ketiga yang mengetahui harga pasaran tanah tersebut. Karena tanah itu kan beda-beda, Pak. Harganya beda-beda tergantung dengan kondisi dan letaknya. Kemudian yang kedua, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sekali lagi ini pemerintah yang itu memang untuk kemaslahatan orang banyak. Contoh jalan saja itu Pak, ada orang yang tidak mau menjual tanahnya, yang lainnya mau, itu jalan. Apa
menghindar, jalannya menyempit, kemudian melebar lagi. Kami punya tanah nggak mau menjual tanahnya, padahal itu termasuk kemaslahatan orang banyak. Ledeng, jembatan, nggak mau lah, padahal itu kemaslahatan orang menjual sebagian tanahnya itu untuk perusahaan jalan itu saja diperbolehkan. Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak, itu yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak. Bisa masjid, bisa jalan, bisa jembatan. Memang itu kebutuhan, kebutuhan orang banyak dan dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan tertentu saja. Penggusuran bukan untuk investasi pribadi atau investasi pemerintah, tapi memang dikembalikan kepada kepentingan umum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti sudah selesai sampai seperempat. Mudah-mudahan yang banyak ini bukan sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan transaksi muamalah yang baik dan benar, sehingga kita mendapatkan harta yang halal dan thayyibah dan dijauhkan dari harta yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.